Pindahkan background. Bisa, tapi harus pakai background. Nah, makanya itu. Di background belakangnya harus polos. Nggak boleh. Belakangnya nggak nyampe jaringannya. Ini harus kayak gini, Bun. Tuh. Kita dulu lihat Pak Madi, lihat ini dulu Pak Agus. Nggak usah sana. Nggak tahu lah, cuma sono sendiri apa yang sini. Leli sambil OTW itu. Pak Parwas juga background. Oh, Pak, untuk mengganti background, Ukus nggak bisa ganti background? enggak, pakai cara apa? Ibu pakai laptop? Iya. Itu checklist hijau, Ibu checklist. Nanti ada background. Tapi yang dikirim itu di ini dulu, Bu, di download dulu. Yang dikirim di grup backgroundnya. Ada siap. Ada checklist hijau sebelah kiri atas. Bentar, Pak. Ah, Virtual background ya? ya, virtual background. Oh. Nanti Ibu add, Ibu ambil dari itu. Tapi yang itu ya di download dulu. Oh, di download dulu. lagi enggak? Gambarnya di download dulu, Oke. apa? Foto yang dikirim tadi. Oh. Tapi Pak Diat, mana itu ada backgroundnya ada yang salah itu. Kecamatannya Rawalumbu, Pak, bukan Kecamatan Pengasinan. Ada yang salah ya, Pak? Ya, ada yang salah itu di dua player saya lihat ada yang salah. Kecamatannya Kita perbaiki, Pak Daulani. Kecamatan Rawalumbu, Pak. Iya. Nah, Kelurahan Pengasinan. Mana? Di WA dulu ya? Duh, itu. Background yang dikirim di WA itu di download aja. Kok ini? Enggak apa-apa di sini. Soalnya nanti ada sesi foto bersama itu, jadi backgroundnya sama. Samping sini, Wi. Ntar kalau Bapak nggak tahu gimana. Ya, betul, Pak. Ada foto. Ini kan lagu pembukaan. SPJ biasa, Pak. Tadi saya lihat Pak Sukron itu belum pakai namanya, saya pakai nama perangkat. Dibantu rename itu. Sukron. Assalamualaikum, Pak. Saya ikut absen, Pak. Ya udah kelihatan Pak Dion. Ya oke, Pak. Backgroundnya diganti Pak, background itunya. Oh, turun ya, Pak. Disamakan itu dengan yang lain. Pak, ganti background gimana, Pak? Lewat HP. Background apa ya? Background virtualnya. Background virtualnya Itu ganti kan ada lewat HP. checklist itu Bu Hilda, yang checklist hijau.
checklist. Nggak ada di HP, Pak. Nggak ada Pak kalau yang di Nggak ada di HP, Pak. Ya. Ada menunya di HP. Nggak ada. kagak ada di HP kagak ada menunya Pak. Ya nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu kalau yang dari handphone memang tidak bisa, dia hanya bisa untuk iPhone saja, nggak apa-apa. Ini aja. Oh, Tapi iya. yang mungkin menggunakan laptop, mohon Bapak Ibu bisa membantu untuk mengganti. Nah. Terima kasih. Rapat. Ini background-nya udah. Keluar deh. Juna lagi, tadi kan dalinya. Matinya juga cepat loh. Kamu kok bisa itu? Saya mau pakai baju dulu nih. Pak Diat, boleh dimulai, Pak Diat? Silakan Bu Erda, monggo Bu. Saya lagi nge-set ini dulu ruangan kelas datanya Bu. Baik. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ayung Sardi Dauli, Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri Bekasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Uswatun Hasanah MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Pak Widodo, Dr. Widodo, Eskom Mkom, Koordinator Program Studi kami, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati dan saya cintai semua guru-guru SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi. Yang saya cintai teman-teman sesama dosen, instruktur, teman-teman mahasiswa yang akan membantu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan hari ini. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, kita sehat, kita segar, kita tetap semangat walaupun stay at home, dapat melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh kami dosen-dosen Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Jakarta. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan setiap tahun, dari tahun ke tahun. Kemudian tahun ini agak berbeda, karena tahun ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian COVID. Artinya, kita diminta untuk introspeksi diri, menyadari bahwa ada waktu di mana kita kondisi normal, di mana kita kondisi new normal, dan tapi kegiatan semua pembelajaran harus segera berjalan. Saya berharap pelaksanaan P2M ini berjalan dengan lancar dan tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatan akan berjalan 1 minggu Bapak dan Ibu sekalian. Kita menghitungnya adalah mulai dari tanggal 19 September 2020 hari ini. Mohon maaf, harusnya jam 8 tadi mulainya, tetapi satu dan lain hal terjadi pergeseran waktu. Sampai dengan hari Sabtu minggu depan. Nanti ada jadwal bagaimana penjelasan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan P2M tersebut. Hari ini jam pukul 8 sampai dengan 9.30.
acaranya adalah acara pembukaan kegiatan. Pertama nanti adalah kita berdoa bersama, dipimpin Bapak Lipur Sugianta. Yang kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon Ibu dan Bapak kita semua berdiri. Yang ketiga, baru acara sambutan kepala sekolah. Kami mohon Bapak Dr. Andes Haji Ayung Sardi Dauli untuk menyampaikan sambutan Bapak. Berikutnya adalah sambutan dari pimpinan fakultas kami, Ibu Uswatun Hasanah. Kelihatannya beliau belum online, kalau beliau sudah online, akan beliau memberikan sambutan, atau nanti akan diwakili oleh Koordinator Program Studi PT IKA Bapak Widodo. Acara sambutan tersebut akan sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan P2M secara daring. Saya bacakan acara berikutnya, pukul 9.30 sampai pukul 10, itu penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan P2M PT IKA tahun 2020. Karena ini berbeda, dalam kegiatan ini kami atau kita semua akan membuka 5 pelatihan dalam waktu yang paralel. Teman-teman nanti ada yang ikut pelatihan pertama, pelatihan kedua dengan jadwal yang berbeda. Masing-masing pelatihan diikuti oleh 15 peserta. Pukul 10 sampai 12.30 penyampaian materi pertama, yaitu pelatihan Google Classroom bagi guru SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, Kecamatan Pengasinan Kota Bekasi, Jawa Barat. Itu pukul 10 sampai 12.30 yang akan disampaikan oleh Bapak Vicky dan teman-teman. Kemudian pukul 13.15.30 penyampaian materi pelatihan upaya pengembangan kompetensi guru SMK melalui pelatihan perancangan media pembelajaran berbasis Google Classroom. Itu pukul 13, diikuti oleh 15 peserta yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Ivan Hanafi dan Ibu Erda Kamarudin. Yang ketiga, masih pelatihan yang sama di hari ini, paralel kita melakukan pelatihan penyampaian materi pelatihan web lanjut bagi siswa-siswa sebagai dasar pengembangan jiwa kewirausahaan di SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Hari ini sampai seperti itu, selesai pukul 15.30. Minggu besok itu ada 2 pelatihan, kemudian hari Senin sampai Jumat Ibu dan Bapak ikut pelatihan di rumah sendiri, dan hari Sabtu adalah acara penutupan, sehingga dengan demikian Ibu dan Bapak nanti akan mendapatkan sertifikat yang senilai 32 jam pelajaran. Harapan kami, sertifikat yang senilai 32 jam pelajaran tersebut akan dapat sangat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak untuk urus kenaikan pangkat barangkali, atau untuk mengumpulkan kumulatif untuk kenaikan pangkat. Baik Ibu dan Bapak, itu yang saya sampaikan untuk kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Acara kedua, kita masuk acara kedua, yaitu mari kita berdoa bersama agar insya Allah semua kegiatan kita dapat berjalan lancar, kita tetap diberikan kesehatan, bebas dari COVID insya Allah. Jangan lupa juga teman-teman nanti pakai cuci tangan, jangan lupa dan kita ikuti aturan yang sedang berjalan. Baik Ibu dan Bapak, kita masuk acara yang kedua, yaitu kita berdoa dipimpin oleh Bapak Lipur Sugianto. Bapak Lipur, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Erda Kamarudin, Bapak Ibu yang saya hormati, adik mahasiswa yang saya cintai, dan semua peserta pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa bersama. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2020, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami dan negara kami. Jadi karena acara pengabdian masyarakat pada hari ini sampai dengan nanti selesai pada minggu berikutnya dengan
judul Program Pengabdian kepada Masyarakat, Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang bisa menumbuhkan kecintaan kami kepada tanah air, kemartabatan masyarakat, serta negara kami. Ya Allah, Ya Rabbana, acara ini tidak lain ditujukan untuk memperoleh ridho-Mu. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik, sesuai dengan tujuan dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah semua yang hadir di sini, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan semua yang hadir di sini, memiliki sifat yang amanah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian ini, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan-Mu untuk menjalankan amanah sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, sebagai anak bangsa yang bekerja dan berkarya demi pengabdian-Mu. Semata-mata untuk negara kami yang tercinta. Baldatun, Thayyibatun, Warabun Ghafur. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Lipur dan teman-teman semua. Insya Allah semua pekerjaan yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya akan bernilai ibadah jika kita niatkan dengan ibadah dan kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dan dengan tetap selalu saya mengatakan tetap jaga kesehatan. Karena dengan kondisi new normal ini sebetulnya kondisi tidak normal. Kita biasa sibuk kemana-mana, sekarang kita di rumah saja. Artinya bergerak juga kita sudah kurang, cari udara segar juga sudah kurang, otomatis lebih banyak kita harus meningkatkan imun kekuatan kita sepanjang masa COVID-19 ini. Baik Ibu dan Bapak, marilah sejenak kita dengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ibu dan Bapak berdiri ya kita ya. Lagu Indonesia Raya akan diputarkan lewat kaset seperti itu. Baik, Pak Lipur, lagu Indonesia Rayanya boleh dikumandangkan. Bu Erda, mohon izin boleh di-unmute dulu. Sudah masuk, Pak? Baik, terima kasih Bu Bapak sekalian. Acara pertama
berdoa, menyanyikan lagu syarat sudah selesai, kita akan masuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, Kecamatan Bina, Jawa Barat. Keterangan Saji Ayung Didauli, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Pak Ketua Program Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Bapak Ibu para dosen Universitas Negeri Jakarta yang sedang melaksanakan program pengajian masyarakat, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi, siswa dan juga mungkin mahasiswa ada yang mengikuti yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya acara pengabdian program pengabdian masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan para dan siswa di SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi dapat terlaksana. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi orang yang ingin menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama sekali kami berterima kasih dari pihak SMK Bina Karya Mandiri 2 kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, khususnya program Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer yang telah memilih dan guru dan siswa kami sebagai tempat atau berbagi ilmu yang up to date ya, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan kita berubah drastis ya. Berubah drastis yang biasanya kita bertemu fisik, sekarang lebih banyak itu bertatap muka lewat virtual atau berhubungan melalui jaringan internet. Jadi sekali lagi kami dari pihak sekolah itu sangat berterima kasih atas program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kedua mungkin sedikit koreksi, tadi saya sudah sampaikan ke Pak di chat itu bahwa kecamatannya itu bukan Pengasinan ya, kecamatan kita Rawalumbu. Pengasinan itu kelurahan ya, kelurahan. Jadi biar nanti jangan salah. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Tapi kalau dalam bentuk dokumen itu nanti akan berpengaruh. Jadi mohon nanti direvisi. Mungkin itu yang saya sampaikan dan saya berpesan kepada Bapak, Ibu guru dan siswa yang mungkin sudah dibagi jadwal kegiatannya. Saya berpesan ikutilah kegiatan ini dengan serius karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang akan kita aplikasikan dalam melakukan proses pembelajaran kepada siswa-siswi kita di sekolah. Kemudian kepada siswa atau siswi yang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan ilmu yang didapat nanti itu menjadi bekal ya atau menjadi tambahan ilmu apabila nanti kamu lulus dari SMK Bina Karya Mandiri 2. Dan terakhir kepada Bapak, Ibu, para dosen Universitas Negeri Jakarta, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas program pengabdian masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan itu menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amal jariah yang akan diterima hasilnya sampai akhir hayat. Demikian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dekan dan Bapak Ketua Program Studi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ayung Sardi Dauli. Nanti akan kami revisi, berarti SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Begitu ya Pak ya? Ya, benar Bu. Baik, nanti akan kami koreksi. Terima kasih juga Bapak atas sambutan Bapak berikan kepada kami dalam acara ini. Logikanya pesertanya harusnya 100, karena ada 5 kegiatan dengan masing-masing 15, jadi 75 maksud saya, 15 ke 75 plus dosen, Bapak Kepala dan lainnya menjadi sekitar 80. Alhamdulillah sekarang ikut Zoom meeting sudah 78 orang. Tetapi saya belum melihat Ibu 82 Dekan. Bu, partisipannya udah 82. Ya, Tadi sudah saya masih 82. 78. Oh, 81 ya. Baik, cuma saya belum melihat Ibu Dekan, Pak Widodo, apakah Ibu Dekan berkenan hadir? Kalau Ibu Dekan belum dapat ikut Zoom saat ini, maka kami mohonkan Bapak Korprodi, Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Bapak Dr. Widodo, Eskom Mkom, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara kegiatan P2M yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Jakarta. Pak Wid, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Erda. Harusnya sih Bu Dekan, tapi kalau Bu Dekan belum bisa datang, baik saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri 2 Bekasi, yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SMK Bina Mandiri 2 Bekasi, serta siswa-siswanya, dan ada mahasiswa PTIK juga yang datang, dan yang terhormat juga teman-teman Bapak Ibu dosen dari PTIK UNJ. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau P2M dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer atau PTIK dari Universitas Negeri Jakarta di SMK Bina Mandiri 2 Bekasi. Kegiatan P2M Mandiri 2 Pak, koreksi Pak, Bina Karya Mandiri 2. Bina Karya Mandiri 2. Oh iya Pak, Bina Karya, maaf tadi sudah saya sebutkan dari di SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi. Kegiatan P2M ini merupakan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan bagi dosen. Dan kegiatan ini nanti berupa sharing pengetahuan atau ilmu yang akan disampaikan oleh dosen-dosen kami dari Prodi PTIK kepada Bapak Ibu Guru SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi. Dan nanti ada juga yang akan diberikan pada siswa dari SMK Bina Karya Mandiri 2 ini. Ada 5 pelatihan yang akan dilaksanakan, yaitu pelatihan Google Classroom, nanti dari kelompoknya Pak Vicky Tuskarnain, kemudian pelatihan upaya pengembangan kompetensi guru SMK melalui pelatihan perancangan media pembelajaran berbasis Google Classroom dari Bu Erda Kamarudin nanti, kemudian pelatihan pengembangan media pembelajaran bagi guru dari kelompok Pak Prasetyo Wibowo, kemudian pelatihan digitalisasi penilaian pembelajaran menggunakan aplikasi psikologi dari kelompoknya Pak Lipur Sugianta, yang keempatnya ditujukan untuk guru-guru. Dan ada satu yang ditujukan buat siswa dari SMK Bina Karya Mandiri 2 itu, yaitu pelatihan web lanjut sebagai dasar pengembangan jiwa kewirausahaan. Nanti yang menyampaikan dari kelompoknya Pak Hamidillah Aji. Pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru-guru di SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, terutama dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan. Dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan ini nantinya diharapkan juga dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar pada masing-masing mata pelajaran yang diampu oleh para guru. Pelatihan ini
akan menggunakan kombinasi sinkronus dan asinkronus learning. Untuk hari ini dan besok mungkin akan diselenggarakan dalam mode sinkronus lewat Zoom, kemudian dilanjutkan selama 1 minggu dari hari Senin sampai Jumat dalam mode asinkronus melalui Google Classroom, dan terakhir hari Sabtu minggu depan penutupan melalui Zoom lagi. Mudah-mudahan pelatihan ini akan bermanfaat bagi kita semua, baik bagi guru-guru, siswa, bahkan bagi kami para dosen PTIK sendiri. Dan insya Allah ini akan menjadi manfaat buat kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan proses belajar mengajar nanti. Demikian sambutan saya, sekaligus saya membuka program pengabdian kepada masyarakat dari Prodi PTIK di SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok palu Pak, tok tok tok. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, acara pembukaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta bekerja sama dengan SMK Bina Karya 2 Mandiri 2 Bekasi telah dibuka. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Korprodi yang telah membuka acara ini. Selanjutnya kita masuk acara kedua, yaitu penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan P2M, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer tahun 2020. Boleh saya langsung saja ya Pak Diat ya? Baik, ini hostnya Pak Diat. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana dikemukakan tadi, setiap tahun Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dan pada umumnya Universitas Negeri Jakarta secara keseluruhan melakukan Tridharma perguruan tinggi yang salah satu diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat. Bertahun-tahun pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan di berpindah-pindah sekolah Bapak dan Ibu, kemudian dilakukan secara luring. Bertemu langsung dengan guru, bertemu langsung dengan siswa, bertemu langsung dengan kepala sekolah, jadi dilakukan secara normal dalam tanda kutip. Sebagaimana saya katakan tadi, tahun ini ya Allah kita melakukan kegiatan yang jauh berbeda dari yang biasa. Kita melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam kondisi lockdown, dalam kondisi stay at home, dalam kondisi di rumah saja. Tetapi kegiatan tetap harus bisa berjalan. Itu sebabnya langkah yang kami tempuh adalah melakukan pengabdian pada masyarakat dengan cara daring. Kita lakukan 2 cara, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus pada acara pembukaan hari ini dan acara penutupan tanggal 26 hari Sabtu minggu depan dengan menggunakan Zoom meeting. Jadi diharapkan pada acara sinkronus ini atau acara pembukaan dan penutupan ini seluruh peserta Ibu dan Bapak, seluruh Ibu Bapak dosen, seluruh guru dan adik-adik yang ikut terlibat dalam kegiatan ini dan termasuk Bapak Kepala Sekolah diharapkan ikut menghadiri acara ini. Kemudian acaranya kami lanjutkan dengan asinkronus, baik menggunakan Google Classroom maupun menggunakan Schoology. Pelaksanaan P2M kami atur sedemikian rupa sehingga kita membentuk 7 hari Pak, 19 sampai tanggal 26 September 2020. Hasil diskusi kami bersama teman-teman dosen di UNJ, kami berharap bahwa P2M ini atau kegiatan yang Bapak Ibu kerjakan dapat menilai tambah yang sangat besar buat Ibu dan Bapak sekalian. Pertama adalah sebagai nilai ibadah, kita belajar terus menambah ilmu, karena menambah ilmu itu tidak kenal tua Ibu dan Bapak. Saya pun sudah berapa ini terus saja menambah ilmu, apalagi ilmu komputer cepat sekali berkembang. Yang kedua adalah harapan kami, Ibu dan Bapak bisa refresh kembali dengan materi yang sudah mungkin Ibu Bapak kuasai, namun
disegarkan kembali dalam waktu 1 minggu ini. Dan yang ketiga, secara teknis kami mengatur sedemikian rupa agar pelaksanaan ini bisa sinkronos and asinkronos agar kita dapat mengejar 32 jam pelajaran. Targetnya adalah, saya mengetahui bahwa Ibu dan Bapak sering di dalam berbagai seminar, bila pelatihan atau seminar atau webinar atau zoominar dilakukan selama 32 jam, itu akan bernilai kumulatif yang lebih tinggi daripada dia tidak 32 jam. Itulah yang kami usahakan agar kita berjalan dengan 32 jam pelajaran. Dalam proses itu, kami ingin menjaring seluruh guru agar bisa mengikuti pelatihan. Itu sebabnya maka 5 pelatihan dari 5 tim dosen di Universitas Negeri Jakarta, khususnya di PTIK Fakultas Teknik, kami bikin 5 kegiatan dengan 5 kelompok judul atau 5 kelompok kajian yang akan dibahas, di mana setiap kajian itu atau setiap topik boleh dipilih oleh 15 orang guru. Bila jumlah gurunya, saya tidak tahu Pak Ayu, jumlah guru Bapak mencapai 60 atau tidak. Tadi kalau idealnya kalau guru Bapak 60 berarti 1 guru mendapatkan 1 pelatihan. Tetapi bisa juga 1 guru bisa maksimal ikut 2 pelatihan. Mengingat bahwa dalam 1 minggu itu Ibu dan Bapak tetap harus juga mengajar dengan secara online. Di samping itu Ibu Bapak harus mengikuti pelatihan kami yang nantinya dalam hari Minggu sampai dengan Jumat, berarti Bapak bekerja secara asinkronos mengerjakan tugas yang kami minta. 60 Bu, gurunya Bu, pas 60 ada. 60. Jadi Ya. saya belum cek Pak, apakah itu 1 guru sekarang mendapatkan 1 pelatihan atau ada yang double Pak? 1 guru 1 pelatihan. Alhamdulillah. Artinya jadi betul ideal, kemudian juga adil. Yang berikutnya adalah nomor 1, jangan lupa Ibu dan Bapak, kami Bapak Kepala Sekolah dan kami para guru mengharapkan full time ikut ya Ibu dan Bapak dengan berbagai kegiatan yang ada ini. Kegiatan yang dilakukan adalah tadi sudah dikatakan bahwa hari ini ada 3 kelompok pelatihan yang akan berjalan. Pukul 10 nanti pelatihan materi Google Classroom bagi guru SMK, bagi guru di SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang akan diberikan oleh atau penyampai materi Bapak M. Vicky Duskarnain MSc dan Ibu Murin Nugraheni ST MSc. MCS apa MS Ibu? Kemudian pada saat pelatihan Bapak Vicky itu punya kelas tersendiri Ibu dan Bapak. Jadi nanti kalau sudah selesai acara penyampaian materi ini, sedang 10 acara akan kita tutup, nanti masing-masing masuk ke kelas. Ibu dan Bapak bisa beristirahat yang tidak ikut kelas Bapak Vicky Duskarnain. Selanjutnya, pelatihan yang kedua akan dimulai pukul 13. Ini pun hanya diikuti oleh peserta yang mengikuti pelatihan kelompok 2 dan kelompok 3. Pukul 13 ada 15 orang guru dan 15 orang siswa. 15 guru mengikuti materi pelatihan upaya pengembangan kompetensi guru SMK melalui pelatihan perancangan media pembelajaran berbasis Google Classroom. Itu akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Ivan Hanafi MPD dan saya Erdawati Kamarudin. Secara paralel dibuka kelas yang kedua yaitu kelas untuk siswa. Jadi nanti Ibu dan Bapak, siswa Ibu dan Bapak saya tidak tahu apakah ikut pembukaan ini, itu nanti akan ikut di pukul 1 siang, di jam 1 siang mengikuti pelatihan web lanjut bagi siswa-siswi sebagai dasar pengembangan jiwa kewirausahaan di SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Penyampai materi adalah Bapak Hamidillah Haji MT dan Ibu Irma Permatasari SPD M.Eng, Engineering, Master Engineering. Pada saat pukul 13 nanti berarti yang aktif ada 2 kelas, 15 guru ikut pelatihan upaya pengembangan, 15 siswa mengikuti pelatihan pengembangan jiwa kewirausahaan. Bapak dan Ibu guru yang lain, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa yang lain yang tidak terlibat setelah penutupan acara pembukaan ini, setelah acara pembukaan ini ditutup, nanti dapat beristirahat. Kemudian kegiatan dilanjutkan besok,
hari Minggu 20 September tahun 2020 ada 2 materi yang juga disampaikan secara paralel. Di dalam jadwal saya pukul 8.10 sama pukul 8.12. Coba dicek Pak Pras, betulkah 8 sampai 12? Kelompok pertama adalah kelompok guru yang mengikuti pelatihan digitalisasi penilaian pembelajaran menggunakan aplikasi psikologi untuk guru di SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi. Penyampai materi kawan saya Bapak Lipur Sugianta STM.Com PhD dari Jepang Pak dokternya Pak. Dan Bapak Fuad Mumtaz Eskom MTI. Paralel pukul 8 sampai pukul 12 Pak Prasetyo tolong diralat betul atau salah di jadwal pukul 8 sampai pukul setengah 12 pelatihan pengembangan media pembelajaran bagi guru di SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi dengan penyaji Bapak Prasetyo Wibowo Yunanto ST Master Engineering dan Bapak Ali Idrus Eskom Mkom. Itu sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu yang ikut aktif ada 30 orang guru beserta teman-teman mahasiswa yang dilibatkan dalam pelatihannya Pak Lipur dan pelatihannya Pak Pras. Kemudian hari Senin sampai Jumat tanggal 21 September sampai 25 September itu asinkronos Ibu dan Bapak sekalian, di mana Ibu dan Bapak melakukan kegiatan mandiri, termasuk adik-adik siswa yang ikut pelatihan, melakukan kegiatan mandiri, pelatihan atau workshop atau diskusi, penugasan, sesuai dengan desain kelompok masing-masing untuk memenuhi persyaratan 32 jam pelajaran. Artinya, pada hari Senin 21 September sampai dengan Jumat 25 September, kita bekerja sudah per kelompok. Harapan saya nanti setiap kelompok punya WA group, WhatsApp group. Jadi misalnya bisa berkoordinasi lewat kelompok lewat dengan menggunakan WA masing-masing kelompok. Sehingga kalau terjadi masalah atau ada yang ingin ditanyakan bisa diskusinya lewat WA. Penyampaian materi yang hari Senin 21 September sampai dengan Jumat 25 September asinkronos Ibu dan Bapak. Berarti teman-teman bisa buka Google Classroom, teman-teman guru dan adik-adik siswa bisa buka Google Classroom, materi pelatihan kami berikan semua di dalam Google Classroom. Atau mungkin ada dengan Sology, tapi saya lihat tadi sebagian besar dari kita 5 kelompok dari kami menggunakan Google Classroom. Seandainya Ibu dan Bapak mengalami masalah atau punya kesulitan, kita bisa berinteraksi langsung, by phone boleh, by WA juga boleh, jadi itu acaranya bebas kan asinkron. Artinya, satu paket produk harus selesai di hari Jumat. Karena kami harus melakukan laporan dengan menampilkan atau dengan mempublikasikan kegiatan ini ke media YouTube, jadi saya mohonkan Ibu dan Bapak peserta selama kegiatan asinkronos di rumah masing-masing, diharapkan Ibu dan Bapak mengambil video kurang lebih 5-10 menit agar dapat kami gabung untuk menjadi laporan kami bahwa kegiatan di rumah tetap berjalan melalui video yang Bapak kirimkan atau Ibu kirimkan kepada kelompok kami masing-masing. Produk akhirnya adalah yang pertama, e-sertifikat, Ibu dan Bapak akan mendapatkan e-sertifikat, tapi dengan catatan, kalau Ibu dan Bapak mengerjakan pekerjaan atau tugas yang diberikan sampai selesai. Jadwal waktunya sampai dengan hari Jumat. Nanti kita bicara lagi di dalam kelompok masing-masing, apakah ada pertanyaan atau tidak, tapi karena pada hari Sabtunya, penutupan kami akan berikan e-sertifikat. Jadi otomatis sebelum sertifikatnya keluar, Ibu dan Bapak sudah harus mengumpulkan tugas masing-masing. Berikutnya lagi, e-materi. Materi tadi sudah dikatakan Bapak Ibu bisa ambil di Google Classroom. Dengan cara demikian, Ibu dan Bapak bebas. Kalaupun kurang lengkap materi yang kami sampaikan di Google Classroom, Ibu dan Bapak bisa download sendiri, cari sendiri kemana-mana, nanti akan banyak materi tentang judul atau kajian penelitian tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 26 September 2020 kita berkumpul lagi semua, seluruh guru peserta pelatihan, seluruh adik-adik siswa peserta pelatihan, Bapak Kepala Sekolah, kami dosen-dosen UNJ untuk
sinkronos, kita zooman lagi, yaitu melakukan acara penutupan yang dimulai dengan evaluasi dan yang kedua acara penutupan. Itu adalah cerita kegiatan yang akan berjalan selama 7 hari dari kegiatan P2M kita seperti sekarang ini. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum diakhiri, saya beri kesempatan barangkali ada pertanyaan mengenai teknik pelaksanaan dari kegiatan P2M yang melibatkan 75 orang guru dan siswa SMK Bina Karya. Barangkali saya beri kesempatan untuk bertanya, Ibu dan Bapak. Apakah ada yang foto bersamanya jangan lupa Bu, foto bersama sebelum nanti. Oh iya, betul. Yang sekarang pun kami punya tim masing-masing yang meliput Pak, meliput acara ini. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa yang ikut meliput harus, bukan harus ya, teman-teman yang ikut meliput jangan lupa kita bikin foto bersama ya, foto bersama acara pembukaan seperti ini, kemudian seperti biasa yang acara tadi sambutan-sambutan, kemudian juga pada penutupan nanti ada foto bersama. Kamera sudah buka semua Bu, karena masih ada yang tutup kamera ini. Oh, teman-teman, ayo kameranya dibuka. Kameranya dibuka semuanya, 83 orang ya Bapak sekarang. 83 orang, kameranya dibuka semua. Adik-adik mahasiswa yang terlibat, ayo Dea, siapa lagi saya ingat Dea, karena mahasiswa saya yang ikut terlibat pada saya, dan yang lainnya, apakah sudah siap meliput acara pembukaan ini dengan mengambil fotonya? Itu nanti menggantikan acara foto bersama ya Pak ya, foto bersama pada acara pembukaan. Dea, barangkali ada mahasiswa yang lain sudah siap atau sudah selesai? Saya foto dulu ya, 1, 2, 3. Boleh lihat kamera semuanya? Inazwa Anmiatul belum buka nih kameranya ini. Nanti tidur orang. Yang belum buka, boleh buka dulu kameranya. Teman-teman dibuka dulu kameranya agar mahasiswa saya dapat mengambil foto untuk kebutuhan YouTube nanti, karena YouTube itu akan disebarluaskan ke ibu bapak sekalian juga karena akan ditampilkan di YouTube semuanya. Sebentar, masih ada yang buka kameranya. Saya ambil ya Bapak Ibu. Ya. Sudah? Baik, teman-teman dari kelompoknya Pak Vicky, Pak Pras, adik-adik mahasiswa kelompok Pak Vicky, Pak Pras, Pak Lipur, Pak Aji, apakah sudah dapat momentum acara pembukaan dengan foto bersamanya? Saya berikan kesempatan juga supaya nanti semua dapat momen yang sama. Siapa? Kelompoknya Pak Lipur, Pak Pras? Beri jawaban supaya tahu sudah selesai atau belum mengambil foto bersama acara pembukaan ini. Sudah, Bu. Dari saya sudah Bu Erda, sudah saya 4 kali. Oh, jadi ada dari host juga sudah di handle ya Pak Diat ya? Siap, baik. Sudah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ibu dan Bapak sekalian, rundown acara seperti yang saya sampaikan tadi, masih jam 9, Pak. Padahal kita bisa punya waktu sampai dengan jam 10. Seandainya boleh saya minta waktu, Bu Erda? Iya, Pak? Boleh saya minta waktu sebentar? Iya, boleh Pak. Ya, tadi boleh. Ya, silakan teman-teman yang lain juga akan memberikan masukan sama pertanyaan dari teman-teman yang guru. Baik. Pak Diat, silakan Pak Diat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan ini, termasuk adik-adik siswa, juga termasuk mahasiswa. Mohon izinnya Bapak Ibu, karena nanti kita mungkin akan membreakout ruangan ini menjadi 2 ruangan untuk hari ini.
Untuk sesi yang jam 1, kalau sesuai dengan jadwal, kalau saya tidak salah di sesi jam 1, 13, maaf sebentar Bu, 13.30, 13.00 sampai 15.30, itu akan ada 2 sesi, yaitu sesi untuk kelompok Bu Erda, juga kelompok untuk siswa. Mohon berkenannya nanti Bapak Ibu bisa merename namanya sesuai dengan kelompok kerjanya, kelompok modulnya, karena nanti akan dipindahkan sesuai dengan prefiksnya tersebut. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, sebagai contoh misalkan Maulana, Bapak Maulana atau yang adik siswa di sini ya, Muhammad. Boleh kalau saya tidak salah namanya Muhammad. Itu mana ya tadi saya lupa namanya. Itu nanti mohon di rename namanya dengan prefiks awalan. Misalnya Bu Erda itu untuk materi Bu Erda itu di untuk mahasiswa itu di R5. Jadi untuk siswa saya sudah share di grup, mohon izin Bapak Ibu, sudah saya share di grup bahwa nanti ada 5 kelompok kerja, yaitu kelompok R1 sampai R5. Terdaftar juga nama karena nanti mungkin saya agak kesulitan untuk mengidentifikasikan nama Bapak Ibu serta siswa sekalian. Mohon di depannya dikasih prefiks Pak. Contoh nomor 1 namanya Dava, bisa di rename nama depannya R5. Sehingga nama Dava ini akan mengidentifikasikan kelompok kerjanya menjadi kelompok 5. Jadi mohon namanya R5 strip Dava Albizali Iskandar. Kemudian juga untuk Bapak Ibu mohon izinnya juga merename nama awalan depannya menjadi R4. Misalnya untuk Bu Yuli Anggreni itu mengambil kelompok yang 4, maka mohon kerjasamanya Bapak Ibu juga untuk merename namanya seperti ini, di depannya dikasih awalan. Untuk memudahkan saya nanti memindahkan ruangan ke dalam breakout room yang sesuai dengan ruangan masing-masing. Untuk lokasi tempat Bapak Ibu sekalian, tadi informasi di grup melalui Bu Desi, Bapak Ibu sudah mengetahui di mana Bapak Ibu akan mengikuti modul pelatihan. Ini juga akan saya reposting kembali, sehingga Bapak Ibu bisa tahu bahwa prefiks di depan nama Bapak Ibu, mohon bantuan untuk diberikan prefiks seperti contoh yang ada di layar Bapak Ibu sekarang. Sehingga nanti saya bisa mudah untuk memindahkan ke dalam ruangan breakout room sesuai dengan kelompok Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bu Erda. Baik Pak Dia. Saya kembalikan. Maaf Pak Dia, tadi saya juga lupa menyampaikan bahwa sebagai panitia pelaksana Pak Dia harus memberikan sambutan juga atau memberikan arahan. Nggak apa-apa Bu, tapi, tetap saya di bagian belakang saja. Teknis yang tadi yang akan dilakukan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Baik, Ibu dan Bapak yang lain barangkali ada pertanyaan dengan teknik pelaksanaan pelatihan kita ini, atau teman-teman dosen yang ingin berikan tambahan untuk materi introduction untuk materi masing-masing, bukan introduction-nya, tetapi barangkali ada masukan yang akan berkaitan dengan kegiatan pelatihan kita selama 1 minggu ini. Waktu yang dapat saya persilakan Pak Lipur, Bu Irma, Bu Murin, Pak Aji, Pak Vicky, Pak Pras. Saya tunggu masukannya. Dari peserta boleh bertanya? Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Agus, silakan. Oh, ya tadi cara suaranya nggak jelas ya Pak. Suara tidak jelas Pak. Ya, terdengar Pak. Silakan Pak Agus, silakan. Oh, cara rename nama tadi di bagian mana? Maskernya buka mungkin biar nggak suaranya Oh. kedengaran. Nah, suaranya nggak ketutupan ini. Suaranya tidak jelas Pak. Tadi suara saya tidak masuk ya Pak? Masuk. Cara rename tadi namanya di bagian mana? Oke, sebentar Pak ya, saya kasih sebentar. Untuk yang memakai laptop dan yang memakai handphone. Ya, sebentar Pak. Di bagian partisipan. Contoh ya Pak.
untuk contoh. Misalkan Bapak Ibu, mudah-mudahan di layar terlihat ya Pak. Ini terlihat di layar Bapak Ibu ya. Misalkan contoh Pak, misalnya Pak Agus, nanti di layar Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sekalian, Dia di sini yang ada. ini yang tampil itu tanggal dan link penting ini, betul? Oh ya, sorry, maaf. Oke. Kalau sekarang Pak? Masih sama Pak? Masih sama. Oke. Kalau yang sekarang Zoom-nya bukan? Albert Einstein sekarang, Pak. Oke. Ternyata sulit ya. Oke. Karena posisinya Zoom sendiri tidak bisa men-share screen-nya Zoom. Oke, Bapak Ibu, jadi gini, di depan layar Bapak Ibu itu nanti ada ini Pak, ada titik 3 di nama masing-masing. Jadi di sebelah kanan kalau Bapak klik partisipan, jadi begitu Bapak klik partisipan, di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada nama-nama daftar nama-nama peserta, betul ya Bu? Oke, betul Pak Agus, konfirmasi Pak Agus. Ada nama-nama peserta dan nama Bapak sendiri yang belakangnya misalkan namanya Mi gitu ya. Misalnya untuk Pak Agus, tinggal diklik saja Pak, ada bagian di sana more, ada klik more, kemudian langsung muncul rename. Rename. Nah, rename. Oke, nanti diklik rename. Nanti di sana ada muncul window baru, di situ tulis enter new screen name. Di situ namanya Pak Agus gitu. Nah, Pak Agus di depannya dirubah. Misalnya Pak Agus di kelompok mana ya? Mohon izin, Pak. R2. Kalau R4 kelompok mana itu, Pak? R2. Pak Agus R2 ya. Nah, misalkan saya apa ya? Pak, ya, seperti saya semua ya, Pak. Ya, misalnya kalau depan namanya Bapaknya R2, karena Bapak ada terdaftar di data itu ada di R2, kelompok 2. Yang kelompok 2 itu adalah, kalau data yang ini R2 itu adalah upaya pengembangan kompetensi guru SMK melalui pelatihan perancangan media pembelajaran berbasis Google Classroom. Maka nanti Bapak Agus Susetyo ya Pak? Betul. Nah, nama Pak Agus Susetyo, maka di situ di depannya diganti jadi R2. Sehingga di depan sekarang nama Bapak sudah R2 strip Agus. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain termasuk siswa juga, mohon bantuan untuk merename. Nah, nanti kalau nanti di hari Minggu juga mohon bantuannya untuk kelompok yang bersangkutan untuk juga kembali merename sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Jadi begitu Pak ya. Jadi ya. Bapak klik dulu partisipan, kemudian di sebelah kanannya muncul 85 partisipan sekarang, kemudian nama Bapak bisa Bapak klik more, kemudian rename, terus sesuai dengan kelompok yang penugasan Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk yang memegang handphone, saya harus agak ingat-ingat. Kalau saya tidak salah, nanti begitu itu Bapak pencet dulu bagian depannya ada layar, ada partisipan. Kemudian juga hal yang sama, begitu arahkan nama scroll tersebut ke nama Bapak sendiri, kemudian klik more, klik anak panah yang ke kanan, kemudian diklik rename. Nah, rename-nya juga sama, sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau saya lihat beberapa di layar sudah banyak yang berubah, mungkin nanti beberapa teman-teman bisa menyusul kemudian. Baik, begitu Pak Agus ya? Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Di grup juga ada yang sharing, jadi nanti bisa tinggal dibantu dicek di grup WA juga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Bu Erda, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dia. Sekali lagi maaf tadi belum diberikan kesempatan. Sekarang juga saya berikan kesempatan pada teman-teman dosen, Pak Lipur, Pak Pras, Bu Murin, Bu Irma, Pak Aji, Pak Vicky, yang ingin menyampaikan hal-hal tertentu untuk pelatihan yang Bapak Ibu lakukan, atau akan ada masukan apa untuk teman-teman guru dan adik-adik siswa dalam rencana atau dalam rancangan pelatihan kita ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu ada masukan? Yes, saya cukup Bu, karena saya baru mulainya besok, jadi mungkin besok saja.
Terima kasih. Baik, Bu Erda mohon izin. Tadi kan juga disampaikan bahwa nanti Bapak Ibu akan di-invite menuju grup masing-masing sesuai dengan kelompok kerjanya ya Bu ya? Betul Pak. Baik, nah nanti mungkin apakah saya bertanya apakah teman-teman yang ada di sini sudah guru dan siswa sudah masuk di dalam grup yang WA yang utama ya Bapak Ibu. Kalau nanti sudah, nanti mohon kita akan share link untuk join ke grup Bapak Ibu masing-masing melalui grup tersebut ya Bu Erda ya. Iya betul Pak. Nanti Bapak Ibu bisa join melalui link sesuai dengan kelompok kerja masing-masing. Baik. Maksud saya barangkali untuk acara pembukaan ini ada masukan dari teman-teman dosen yang lainnya atau juga pertanyaan dari guru-guru yang lainnya sebelum acara kita akhiri. Tapi jangan lupa Ibu dan Bapak sekalian di chat ada absensi. Jadi Ibu dan Bapak guru semuanya jangan lupa absen, ada link absensi di kolom chat nanti dibuka oleh Ibu dan Bapak sekalian. Saya tunggu lagi barangkali ada masukan dari teman-teman dosen. Bu Erda, Bapak Ibu, mungkin untuk semuanya saja. Untuk setiap sesi itu kan nanti akan diberikan absensi ya Bu. Betul Pak. Betul. Nah, kemudian karena waktu per sesi tadi kalau nggak salah dibatasi jam 2-3 jam kalau tidak salah ya. Jadi sesi 1 sampai jam 12, kemudian berikutnya jam 13 sampai dengan jam 16 barangkali ya. Nah, itu nanti memang diharapkan Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak terlambat terlalu lama jika memang tidak bisa tepat waktu ya. Tapi Bapak Ibu nanti untuk yang absensinya itu akan dibatasi atau dibuka sampai dengan selesai gitu, Bu Erda, Bapak Ibu yang lain barangkali. Teknisnya sebetulnya kalau idealnya adalah pada saat kayak kita kuliah ya Pak ya. Jam dibuka satu saat kita kasih waktu seperempat jam. Tetapi dikhawatirkan ini apakah Ibu dan Bapak ada yang sambil hari Sabtu ya, hari Sabtu tidak mengajar Ibu dan Bapak ya. Sebaiknya mungkin kita absensi itu pukul seperempat jam, jeda waktu misalnya pukul 10 sampai seperempat jam absensi dibuka. Nanti terakhir kalau udah dibuka Ibu tutup lagi kan kelihatan ya. Kalau 15 orang diharapkan absensi bagaimana Pak? Apakah terakhirnya diberikan absensinya atau terus dibuka selama 1,5 jam kita mengajar? Itu bagaimana Ibu dan Bapak guru enaknya? Harapannya sih yang penting 15-nya nggak hilang gitu Bu. Nanti habis absensi hilang. Takutnya itu Bu. Baik, kalau tidak sebaiknya tidak Bu, yang teman-teman udah komitmen itu udah saya sampaikan. Oh baik. Kalau begitu, kalau misalnya sudah komit berarti kita buka saja terakhir ya Pak ya. 15 menit terakhir kita buka absen sampai dengan seminar sampai dengan pelatihannya berakhir. Karena kalau saya ikut pelatihan webinar itu absen itu datangnya Pak terakhir. Setelah selesai acara baru keluar absensi. Jadi mungkin kita ikuti seperti itu Pak Lipur dan teman-teman. Mungkin mohon ini Bu, tadi saya belum jelas itu untuk yang room 1, 2, 3 itu yang pertama ini apakah room 1 dan 2 atau gimana itunya pembagian jadwalnya, karena kemarin kan belum itu. Pak Dian mungkin bisa jelaskan Pak. Yang ikut sekarang Pak. Ini yang 15 pertama ini yang berapa gitu? Baik. Pak Dian boleh menjelaskan? Secara global itu room 1 yang ikut ke Pak Vicky Pak. Tapi nanti Pak Dian akan menjelaskan lebih. Pak Dian tentu saya persilakan. Baik Bu, sebentar. Saya mau ngeplot dulu karena ini schedule yang dibuat ini ada sedikit perbedaan. Jadi, sebentar. Di daftar yang kita terima, ini kelompoknya sesuai dengan seperti ini ya Bu Erda ya. Jadi mohon di cross-check, saya dibantu cross-check untuk yang PPT. Untuk di jadwal hari ini, harusnya itu kan yang maju adalah kelompok Pak Vicky jam 10 sampai 12.30, yaitu materinya pelatihan Google Classroom bagi guru di SMK Bina Karya Mandiri Jawa Barat. Jadi ini yang maju pertama Pak Ayung, R1 itu jam 10 sampai 12.30. Kecamatannya direvisi Pak, itu bukan Kecamatan Pengasinan. Iya, ini
Kecamatannya Rawalumbu. PDF Pak, jadi belum diubah. Oke, kemudian yang kedua itu adalah upaya pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan perancangan media pembelajaran berbasis Google Classroom. Nanti ini itu jam 13.00 sampai 15.30. Oke, kalau yang ini Bapak Ibu itu jam 10.00 sampai 12.30. Oh, sorry. Iya, 12.30. Kemudian yang ketiga hari ini yaitu adalah untuk siswa. Jadi lanjut ke R5. Sorry, R5. Yaitu pelatihan web lanjut bagi siswa-siswi sebagai dasar pengembangan jiwa kewirausahaan di SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Itu kita mulai juga jam 13.00 sampai 15.30. Jadi hari ini yang maju adalah kelompok R5, R1, dan R2. Jadi R1, R2, dan R5 pada datanya yang kita kirim, yang saya dapat dari Bu Desi. Jadi seperti itu payung. R4 berarti besok, Pak? R4 besok, R4 dan R3 besok, Pak. Jadi ini saya list. Yang masuk itu berarti, sorry. Nah, untuk yang R4 dan R3, karena pembukaan sudah selesai, jadi Bapak Ibu untuk kelompok yang R3 dan R4, itu hemat saya tidak perlu untuk hadir pada hari ini setelah pembukaan. Itu nanti bisa kembali lagi besok pada jam 8. Sorry, saya share ulang. Roomnya ini juga apa nanti ada dikirim linknya lagi, Pak? Ya, nanti kita, untuk yang kelompok yang sekarang, Pak, R1, R5, R2, itu kita menggunakan link yang sama, Pak. Jadi kita... Untuk besok maksud saya, untuk besok. Oh, Oke, untuk besok nanti saya akan update di grup WA di deskripsinya. Oke. Jadi yang untuk yang besok itu adalah kelompok R3 dan R4. 4 ya. Itu di jam 08.00 untuk yang kelompok yang digitalisasi penilaian pembelajaran, juga sama di kelompok yang R4 juga jam 8.00 sampai dengan selesai. Itu nanti ID room Zoom-nya saya akan share kembali nanti ke Bapak Ibu melalui grup WA yang utama. Jadi ada grup WA yang utama, nanti saya share kepada Bapak Ibu melalui grup WA dan deskripsi. Bentar. R3-nya. Itu hari Minggu jam 08.00 WIB sampai selesai. Itu nanti ID Zoom-nya saya share melalui grup WA. Begitu Pak Ayung, Kepala Sekolah. Ya, jadi besok insya Allah hari Minggu jam 8.00 sampai dengan selesai, kita akan breakout. Ini modelnya kita breakout, maka nanti mohon izin Bapak Ibu di awalnya prefixnya menambahkan R3 atau R4 pada nama Bapak Ibu masing-masing, jadi di rename, sehingga nanti bisa kita pindahkan di breakout room. Sedangkan untuk yang sekarang, untuk yang kelompok 1 jam 10 sampai jam 12.30, itu akan langsung disampaikan kepada kelompok R1. Nah, untuk kelompok R4 dan R2, harapannya masih bisa tetap standby di laptop Bapak Ibu, tapi kalau memang ada hal yang lain, mohon berkenannya nanti bisa kembali lagi pada ID Zoom yang sama,
Jadi pada ID Zoom yang sama untuk hadir jam 13.00 sampai 15.30 dan langsung membuat prefix R5 dan R2 pada nama Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bapak Ibu. R5 ini kan siswa nih Pak ya. R5 ini kan siswa ya. Ya, R5 ini siswa, betul. Betul, yang R5 ini siswa. Berarti nanti jam 13 itu sampai 15.30 itu 2 kelas paralel ya? Persis. Jadi yang ini kita 2 kelas paralel, kita buat breakout room. Untuk sekarang mungkin karena waktunya baru jam 10, nah itu nanti mungkin bisa offline dulu untuk istirahat sebentar. Kemudian nanti jam 1 kembali lagi, harapannya jam 12.30 sudah bisa standby, karena nanti kita akan pindahkan, Bu. Karena kalau tepat jam 13 itu akan makan waktu untuk memindahkan ke breakout room. Jadi harapan saya mohon maaf, saya koreksi sedikit. Harapan saya Bapak Ibu sudah bisa hadir 12.30 di Zoom yang sama, di Zoom yang kita pakai sekarang, untuk bisa kita pindahkan ke dalam ruangan breakout room masing-masing. Lalu bagaimana untuk kelompok yang R3 dan R4? Untuk hari ini, untuk R3 dan R4 sudah cukup. Besok kita kembalikan kembali ke ID yang beda di R3 dan 4. Kemudian untuk R1, R2, dan R5, besok juga harapannya tidak usah hadir, tidak apa-apa, tidak hadir, tapi nanti besok pekerjaannya adalah langsung join ke platform yang sudah ditentukan pada kelompok masing-masing. Jadi sudah mulai dia 20 itu untuk kelompok R1, R2, dan R5 itu sudah masuk join ke dalam grup WA 1, terus yang kedua juga ke dalam Google Classroom atau Schoology yang sudah dibuat oleh tim dosen dalam kelompok kerja masing-masing. Begitu Pak Kepala Sekolah. Ya, Pak. Bu Indra Rahayu, ada pertanyaan? Itu nanti, maaf Pak, dia satu lagi pertanyaan saya. Silakan. Itu nanti untuk penugasannya yang dari Senin sampai Jumat itu per kelompok itu ya? Mereka per kelompok itu? Dari hari Senin sampai hari Jumat, itu kelompok kerjanya itu sudah bekerja masing-masing, Pak. Jadi dia model di LMS, yang satu kelas di Google Classroom, R1 di Google Classroom-nya sendiri, R2 di Google Classroom-nya sendiri, R3 di Google Classroom-nya sendiri, juga yang lain. Jadi itu sudah kelompok kerja kecil-kecil. Nah, itu mengikuti semua rangkaian yang sudah didesain oleh kelompok kerja dosen masing-masing. Nanti di sana mungkin ada materi, ada penugasan, kemudian mungkin juga ada pertemuan secara sinkronus yang mungkin nanti bisa disesuaikan. Tapi itu sifatnya merdeka, Pak. Merdeka itu artinya tidak harus on time secara sinkronus seperti sekarang. Nanti ditentukan oleh tim, nanti mungkin bisa pertemuannya di malam hari, di sore hari, atau mungkin di siang hari. Yang pasti didesain biar Bapak Ibu tidak terganggu proses belajar mengajarnya di sekolah. Jadi kita desainkan selama 1 minggu ini proses belajar mengajar secara offline itu tidak mengganggu tugas dan tupoksi kewajiban Bapak Ibu di sekolah. Begitu Pak Kepala Sekolah. Oke, izin satu lagi Pak. Berarti nanti ada dibuat lagi grup WA per R1, R2, R3 ya? Ya, betul. Nanti kita akan buatkan grup WA dulu untuk R1, R2, R3, juga R4 dan R5, yang nanti linknya akan kita share untuk join secara mandiri dari grup WA Bapak masing-masing. Jadi nanti di grup WA utama saya akan share, atau teman-teman akan share link untuk join ke grup 1, link untuk join ke grup 2, dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal Bapak klik aja. Oke. Begitu, izin Pak, Ibu. Kalau boleh nanti saya dimasukin ke semua grupnya Pak ya? Siap, nanti Bapak akan kita masukkan ke dalam semua grup. Terima kasih banyak, Pak Kepala Sekolah. Oke, Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada yang raise hand. Silahkan di-unmute. Saya bisa bertanya? Saya mau tanya Pak Diat, bisa? Oh, Pak Vicky, gimana? Silahkan. Saya punya pertanyaan sederhana. Ini kan saya insya Allah akan memberikan materi tentang Google Classroom. Insya Allah kan ada pesertanya 15. Apakah peserta yang lain yang belum waktunya boleh mengikuti kelas saya atau sebaiknya tidak usah? Mohon izin Pak, gimana? Kelas di luar kelompok? Kelompok apakah boleh ikut atau tidak usah? Oh, kalau yang untuk yang kelas di luar kelompok itu sebenarnya tergantung Pak. Kalau memang
Bapak sebagai ketua kelompoknya mengizinkan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang Bapak tidak mengizinkan, cukup yang 15 kelompok itu saja. Ya, saya prinsipnya mengizinkan, tapi prioritas pertanyaan dan diskusi prioritasnya untuk yang 15 peserta. Jadi kalau ada tamu atau ada yang mau ikut, termasuk Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Tapi kalau khusus Bapak Kepala Sekolah, kalau mau bertanya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang lain, prioritas pertanyaan dan diskusi untuk yang peserta. Jadi saya mempersilahkan kalau ada yang mau ikut, itu saja. Terima kasih. Baik Pak Vicky, terima kasih. Jadi prinsipnya sit-in ya, tapi secara administratif juga secara sertifikat hanya akan dikeluarkan untuk 15 saja ya. Jadi kalau mau mengambil ilmunya, mengikuti ke dalam kelas Bapak secara sit-in, itu dipersilahkan prinsipnya. Begitu ya Pak Vicky? Iya, benar-benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Vicky. Jadi, untuk kelas nanti yang jam 10 sampai jam 12, ini ada semacam announcement dari pemateri untuk Bapak Ibu yang memang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, juga materi-materi terkait dengan kelompok untuk Google Classroom, untuk Pak Vicky dan teman-teman, itu dipersilahkan bisa join, namun kesediaannya Bapak Ibu untuk bisa tertib, kemudian prioritas utama untuk fasilitas dan terlayani secara prinsip itu diberlakukan secara prioritas hanya untuk yang 15 orang utama. Kemudian untuk sertifikat secara administratif juga hanya akan dikeluarkan untuk 15 orang yang terdaftar di kelompok Pak Vicky, gitu ya Pak Vicky ya prinsipnya? Ya benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Vicky. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Apakah ini juga berlaku untuk kelompok yang lain? Mohon konfirmasi Bapak Ibu. Secara administratif 15, secara luaran sertifikat 15, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui dan ingin mempelajari terkait dengan materi masing-masing, saya mohon konfirmasi kepada Bapak Ibu Bapak Ibu ketua kelompok atau ketua P2M-nya, apakah diizinkan atau tidak seperti kelompok. Mohon maaf, yang untuk saya untuk guru saja ya, bukan untuk siswa. Oke, hanya untuk guru. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kita bisa lagi persiapan. Jadi untuk yang hari ini, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal, jam 10.00 sampai 12.30 itu adalah untuk kelompoknya R1, yaitu dengan judul Pelatihan Google Classroom bagi guru di SMK Bina Karya Mandiri 2 Kecamatan Rawalumbu, Pengasinan Kota Bekasi, Jawa Barat, itu jam 10 sampai 12.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti materi tersebut di luar dari kelompoknya dipersilahkan, namun prioritas pelayanan secara administratif juga pelayanan secara perkuliahan itu akan diberikan kepada ke-15 kelompok yang sudah mendaftar. Sedangkan untuk kelompok R2 dan R5, kalau memang pada saat 10.12.30 ini mau istirahat, dipersilahkan, dan harapan saya Bapak Ibu sudah bisa kembali lagi join di room ini, itu pukul 12.30 sampai 12.30, kemudian sudah langsung merename nama Bapak Ibu dengan prefix R2 dan R5 pada nama Bapak Ibu masing-masing. Dari saya terima kasih, sambil saya persiapkan untuk kegiatan berikutnya, saya kembalikan ke Bu Erda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada penghujung acara pembukaan, tetapi saya akan coba rangkum terlebih dahulu. Pertama, kita punya R1, kelompok 1 sampai R5, kelompok 5. Yang kedua, setelah acara pembukaan, kelompok R1, kelompok R2, dan adik-adik siswa kelompok R5 itu masih akan bekerja, masih akan Zoom meeting. Kelompok pertama, kelompok Pak Vicky, pelatihan Google Classroom bagi guru SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, online pukul 10 sampai dengan selesai. Otomatis setelah acara ini ditutup, nanti Ibu dan Bapak bisa break sebentar. Memang karena daring, jadi kita nggak ada coffee break ini Bapak dan Ibu. Berarti jam itu saat kembali untuk kelompok Pak Vicky, dan sebagaimana Pak Vicky katakan tadi, yang akan ikut Zoom oleh lain yang kelompok 2 pukul 13 sampai 15.30, 13 sampai selesai, 15 orang
orang siswa ikut dengan Pak Aji. Sama dengan Pak Fikri tadi, kecuali teman-teman guru dan siswa yang tadi terdaftar boleh ikut untuk mendengarkan materi yang ada. Kelompok lainnya boleh istirahat kalau tidak ikut, baru akan nanti masuk di hari Minggu, 2 kelompok di hari Minggu. Kelompok 1 atau R1, R2, dan R5 besok boleh on, boleh off, boleh ikutan, boleh nggak ikutan. Itu yang pertama. Marilah kita sama mengucapkan alhamdulillah karena acara ini sudah selesai. Acara ini sedikit ada ini. Baik, Pak. Kita dan ajak bahwa tidak punya jalur yang ketat, saya menyarankan yang tidak sesuai yang programnya bisa ikut ya, karena ilmu ini sangat rumit. Punya sertifikat nggak dapat, jadi saya hanya dapat sesuai ibu ya kalau saya nggak salah ya. Nah, tapi untuk ilmu kan saja, jadi memang tidak ada kemungkinan. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu yang jadwalnya tidak ketat, silakan mengikuti rangkaian yang tidak bentrok dengan jadwal wajib. Jadi itu saja Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Diyum. Teman-teman, kalau tidak ada masukan lagi, mari kita bersyukur sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Acara program pengabdian kepada masyarakat, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 secara saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyatakan jam 10 dan jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.